Bab 131 Hadiah Pertunangan Mewah. Sertia dibawa pergi, putranya Vion dibawa pergi, dan 7 atau 8 gangster dibawa pergi. Fisher, saudara Fisher. Seorang polisi belum pergi. Dia memandang Julian dengan sedikit rasa hormat di wajahnya dan bertanya, tolong, bagaimana Anda menyelidiki keluarga Hensel? Polisi ini adalah Direktur Divisi Investigasi Kriminal Profesional. Namanya Raka. Sebelum datang, Raka sudah mengetahui identitas Julian sebagai menantu keluarga Hensel. Adapun identitas lainnya, Raka tidak tahu. Namun, untuk bisa menyebut seorang jenderal di bawah tata kotake sebagai kakak tertuanya, ini jelas bukan orang biasa. Julian memintanya untuk menyelidiki keluarga Hensel, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan, jadi dia bertanya. Julian berkata, setelah diselidiki, mereka yang pantas dikurung akan dikurung, dan mereka yang pantas didenda akan didenda. Ya, Raka mengangguk. Jenderal Ethan, saya telah bekerja keras lagi untuk Anda kali ini. Saya akan mentraktir Anda makan malam di lain hari. Julian melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, villa besar keluarga Hensel. Beberapa mobil diparkir di depan villa besar itu, bersama dengan truk pickup dan mobil sport Ferrari edisi terbatas terbaru. Andrew melihat mobil-mobil ini melalui kamera pengintai di pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu keluar. Setelah keluar, ia melihat banyak orang menurunkan barang dengan truk kecil dan mengangkat banyak kotak. Dia berjalan mendekat dan bertanya, siapa kamu? Seorang pria parubaya yang mengenakan jas dan dasi, yang tampak seperti orang sukses, berjalan mendekat dan bertanya, apakah ini keluarga Hensel? Ya, jadi, Andrew bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Halo, Tuan Hensel, kami di sini untuk memberi Anda hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan? Andrew terkejut. Dia segera bereaksi dan menyapa orang-orang ini ke dalam rumah, silakan masuk. Setelah memasuki rumah, Andrew berteriak sekuat tenaga, kakek, beberapa orang membawa hadiah pertunangan ke pintu. Nicholas berjalan dari lantai 2 dengan tongkat, mereka turun ditemani oleh Olivia, Francisca dan lainnya. Hah? Nicholas juga tampak bingung. Pria parubaya di kepala berkata, Tuan muda meminta kami untuk mengirimkannya. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu mengeluarkan daftarnya dan membaca, 88,8 juta tunai dan nilai terbatas 28 juta. Mobil sport Ferrari senilai 380 juta, villa seluas 2.220 meter persegi di distrik Villa Jingxiu senilai 380 juta, perhiasan emas dan perak senilai 58 juta, dan pakaian senilai 8,8 juta. Setelah membaca, banyak orang mengangkat alis. Masuk dengan kotak. Pria parubaya itu mendatangi Nicholas yang tercengang, menyerahkan daftar di tangannya, dan berkata, Tuan Hensel, silakan periksa daftar hadiah dan lihat apakah ada masalah. Jika tidak ada masalah, cukup tanda tangani list, dia berbalik dan memerintahkan seseorang untuk membuka kotak itu. Kotak itu berisi uang kertas merah baru, perhiasan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa pakaian desainer. Nicholas tercengang. Keluarga Hensel tercengang. Mahar? Siapa di keluarga Hensel yang dia cintai? Tuan Fisher yang mana yang mengirimkannya? Ini? Nicholas memandang pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata, satu kotak berisi 8,8 juta dolar, total 10 kotak, perhiasan emas dan perak, pakaian, kunci villa, kunci mobil, semuanya ada di sini. Nicholas bertanya, maaf, apakah Anda tertarik pada gadis dari keluarga Hensel itu? Siapa Tuan muda Fisher? Pria parubaya itu berkata, saya tidak tahu tentang itu, saya hanya bertanggung jawab untuk pengiriman. Nicholas mengambil pena dengan lesu dan menandatangani daftar. Pria parubaya itu kemudian memerintahkan orang-orang untuk pergi. Setelah semua orang pergi, Andrew adalah orang pertama yang datang ke kotak berisi uang, mengeluarkan setumpuk, mengeluarkan beberapa kartu, melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian berteriak, kakek, uang ini asli. Nicholas belum menjawab kemarilah, siapa Tuan Fisher? Mengapa dia begitu murah hati? Andrew meletakkan uang itu dan berjalan menuju Nicholas dan berkata, kakek, satu-satunya orang yang belum menikah di keluarga Hensel kami adalah Olivia dan Felicia dari keluarga paman kedua. Meskipun Olivia punya pacar, keluarga paman keduanya belum menikah. Felicia di rumah juga punya pacar, dan nama belakang pacar mereka juga bukan Jiang. Ya, Nicholas mengangguk dan berkata, orang yang memberikan hadiah pertunangan tidak mengatakan siapa Tuan Fisher, atau siapa yang ingin dia nikahi. Jadi dia hanya mengirim hadiah pertunangan. Itu pasti untukku. Olivia juga bereaksi dan berteriak dengan penuh semangat, saya hanya beberapa blok jauhnya dari Felicia. Tuan Fisher yang misterius ini pasti tidak jatuh cinta pada Felicia, dia pasti jatuh cinta pada saya. Ya, Nicholas berpikir. Di antara wanita yang belum menikah di keluarga Hensel,
hanya Olivia yang paling menonjol, dan dia juga merasa bahwa hadiah pertunangan ini ditujukan untuk Olivia. Tapi, siapakah Tuan Fisher? Dia memandang Olivia dan bertanya, Olivia, apakah Anda kenal Tuan Fisher yang kaya? Satu-satunya orang kaya bernama Fisher di Jiang adalah keluarga Fisher 10 tahun yang lalu. Selain itu, saya tidak kenal orang lain. Siapa bernama Fisher bisa begitu murah hati? Ah, tidak, tidak. Olivia berpikir. Dia benar-benar tidak mengenal Tuan Fisher yang kaya. Keluarga Hansel menebak-nebak untuk siapa hadiah pertunangan itu, dan siapakah Tuan Fisher yang misterius. Pada saat yang sama, Julian, yang sedang bergegas pulang, juga menerima telepon dari Celia, saudara Fisher, hadiah pertunangan telah dikirim ke keluarga Hansel. Nicholas menerimanya secara pribadi. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan berkata, Anda mengirimkannya ke villa besar keluarga Hansel. Ya, ada apa? Julian memarahi, mengapa Anda mengirim mereka ke villa besar keluarga Hansel? Saya meminta Anda untuk kirim ke keluarga Sarah. Ah, Celia tiba-tiba panik. Dia tertegun dan buru-buru berkata, Saudara Fisher, jangan marah. Saya akan mengirim seseorang untuk segera mendapatkannya kembali dan mengirimkannya lagi. Lupakan. Julian berpikir sejenak dan berkata, saya akan membawa Sarah ke keluarga Hansel untuk mengambilnya. Julian menutup telepon. Kirim ke villa besar keluarga Hansel, kirimkan saja ke villa besar. Bawa keluarga Sarah ke keluarga Hansel untuk memintanya, agar Sarah bisa mendapatkan muka. Selain itu, Divisi Investigasi Kriminal Profesional telah melakukan intervensi dalam masalah Sarah dan akan segera pergi ke keluarga Hansel untuk menangkap Alfred dan lainnya. Jika mereka membawa Sarah, mereka juga dapat membereskan semuanya. Memikirkan tatapan terharu Sarah dan pemandangan yang akan diberikan Sarah padanya di malam hari, Julian merasa bersemangat. Keluarga Sarah. Ayah, Ibu, seseorang sedang mengirimkan hadiah pertunangan ke villa keluarga Hansel. Karamatsu, yang sedang bermain di ponselnya, tiba-tiba memanggil. Dia sedang mengobrol di keluarga. Andrew memberikan hadiah pertunangan yang tak ternilai harganya. Ayah dan Ibu, lihat kelompok keluarga. Andrew mengirimkan uang tunai 88 juta, mobil sport Ferrari edisi terbatas senilai 28 juta, villa besar senilai beberapa bulan, dan banyak perhiasan serta pakaian emas dan perak. Apa? Leoana segera mengangkat teleponnya dan membuka grup WeChat. Di saat yang sama, Anton dan Della juga membuka grup WeChat. Di dalam grup, pesan suara bangga Andrew datang, tahukah Anda, ini adalah hadiah pertunangan untuk saudara perempuan saya Olivia, berapa banyak aset yang Anda perlukan untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Saya tidak memiliki kekayaan bersih ratusan miliaran, bagaimana saya bisa mendapatkan jumlah sebanyak itu? Hadiah pertunangan yang indah, bagaimana, apakah kamu iri? Melihat hadiah ini, saya mendengar suara bangga Andrew. Leoana mengerutkan kening dan bergumam, kapan Olivia bertemu dengan pria kaya? Hadiah pertunangan ini benar-benar mewah, hampir bernilai setengah dari keluarga Hansel. Bu, ada yang tidak beres. Karamatsu merasakan ada yang tidak beres. Berkata, bagaimana Olivia bisa mengenal orang kaya? Saya pikir hadiah pertunangan ini untuk saudari Sarah. Itu diberikan oleh Tuan Sawyer. Bukankah Tuan Sawyer mengatakan pada siang hari bahwa hadiah pertunangan keluarganya bernilai setidaknya 1 miliar? Dia mengatakannya pada siang hari. Saya mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah pertunangan di sore hari. Leoana menyentakkan pahanya, ya, mengapa saya tidak memikirkan itu? Ini pasti hadiah pertunangan yang diberikan oleh Tuan Sawyer kepada Sarah, kenapa tidak ke Olivia? Ini omong kosong, ayo pergi sekarang juga villa besar, dapatkan kembali apa yang menjadi milik kita. Bu, ayo pergi. Karamatsu berdiri. Leoana memandang Anton, yang duduk tak bergerak, dan berteriak, Anton, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo pergi. Oh. Baru kemudian Anton bereaksi. Keluarga itu berangkat dengan agresif menuju villa keluarga Hansel. Bab 132, Tuan Fisher yang misterius. Julian kembali ke rumah. Tapi tidak ada seorang pun di keluarganya yang ada di sana, dan dia tidak membawa kunci saat keluar. Dia tidak bergabung dengan grup WeChat keluarga Hansel, dan dia tidak tahu bahwa semua keluarganya telah pergi ke villa keluarga Hansel. Dia menelepon Sarah. Sarah pergi ke farmasi umur panjang, menemukan Megan, dan meminta beberapa pesanan. Dia sedang dalam perjalanan. Sekarang, dia juga melihat berita di grup keluarga. Tuan Fisher yang misterius. Hadiah pertunangan mewah. Sarah sedikit terganggu ketika dia melihat hadiah yang dikirim Andrew ke kelompok keluarga dan apa yang dia katakan kepada kelompok keluarga. Dia tidak tahu kenapa, tapi sekarang dia memikirkan seseorang. Itulah pria berwajah hantu. Saat ini, telepon berdering. Dering telepon membuatnya bereaksi dari pikirannya dan menjawab telepon, suamiku, ada apa? Sarah, kamu di mana? Tidak ada orang di rumah. Aku tidak punya kuncinya dan aku tidak bisa mendapatkan masuk. Kita hampir sampai, setengah jam. Oh, oke. Julian menutup telepon.
Kemudian, dia menunggu di depan pintu. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan seorang wanita cantik seperti peri yang mengenakan pakaian kasual muncul di depan pintu rumah. Julian, yang sedang berjongkok di depan pintu rumahnya, segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Sayang." Sarah mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Setelah memasuki rumah, dia diam-diam mengeluarkan sekotak barang dan menyerahkannya kepada Julian, tersipu dan berbisik, "Sembunyikan dan gunakan di malam hari." Julian gemetar kegirangan saat melihat apa yang diserahkan Sarah. Sarah berkata, "Ngomong-ngomong, seseorang mengirim hadiah pertunangan ke keluarga Hansel hari ini. Orang tuaku ada di sini untuk melihat hadiah pertunangan yang tak ternilai harganya. Ayo pergi dan lihat." "Baiklah, oke." Julian tersenyum sedikit. Hadiah pertunangan ini diberikan kepada Sarah olehnya. Sudah waktunya untuk pergi dan kembali. Keduanya pergi ke villa keluarga Hansel bersama-sama. Ketika mereka sampai di villa keluarga Hansel, puluhan orang sudah berkumpul di dalam kamar. Semua orang penting dari keluarga Hansel datang, dan beberapa kerabat penting juga tiba. Ada banyak kotak di ruang tamu, penuh dengan uang tunai, beberapa perhiasan emas dan perak yang tak ternilai harganya, dan pakaian mahal. "Kentut, ini jelas diberikan kepada Sarahku oleh Tuan Muda Sawyer." Begitu. Julian dan Sarah memasuki ruangan, mereka mendengar teriakan Leona. Dia berdiri di ruang tamu, meletakkan tangannya di pinggul, dan berteriak kepada Andrew, "Siapa bilang ini untuk Olivia?" Pacar Olivia adalah Michael dari keluarga Conti. Meskipun keluarga Conti punya sejumlah uang, mereka tidak punya uang. Tidak ada masalah besar. Keluarga Sawyer, Tuan Muda Billy, tahukah Anda? Ini adalah keluarga yang benar-benar rendah hati. Mereka bahkan pergi ke rumah saya pada siang hari dan memberi saya hadiah jutaan dolar. Karamatsu juga mengeluarkan kunci mobilnya dan berkata dengan angkuh, "Apakah kamu melihat ini? Ini adalah hadiah dari saudara iparku, Tuan Muda Sawyer." "Ya." Melihat pemandangan ini, Andrew langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Olivia berdiri dan membela. Orang yang mengirim hadiah pertunangan mengatakan bahwa itu dikirim oleh Tuan Fisher, bukan Tuan Sawyer. Mungkinkah Sarah masih mengenal Tuan Fisher yang kaya? "Ya." Andrew kemudian berbicara dan berteriak, "Mungkinkah Tuan Fisher ini adalah menantu Anda, Julian?" "Haha, Anda menertawakan saya sampai mati. Bagaimana mungkin Julian? Benarkah Julian menginginkan uang? Uang, kekuasaan atau tidak? Saya mendengar bahwa dia bahkan meminta uang rokok kepada Sarah." Banyak orang tertawa ketika mendengar Julian. Sarah dan Julian yang masuk kebetulan mendengar ini. Wajah Sarah juga tidak terlihat bagus. Julian menarik Sarah dan berkata dengan keras, "Ini untuk Sarah." Melihat Julian dan Sarah masuk, Leona segera berjalan mendekat, meraih Sarah, dan menariknya ke sisinya, memarahi, "Julian, kamu pecundang, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah kubilang, kamu tidak layak untuk Sarah, pergilah bercerai besok." "Bu!" Sarah berseru tanpa daya. Julian berdiri dan berkata, "Saya Tuan Fisher yang mengirim hadiah pertunangan, dan hadiah pertunangan juga diberikan kepada Sarah." Sarah menarik Julian tepat waktu dan berbisik, "Tidak, jangan bicara omong kosong." Sarah sedang duduk di sofa. Nicholas mengangkat kelopak matanya dan melirik ke arah Julian. "Sungguh, kamu benar-benar memberikannya kepadaku." "Tentu saja," Julian mengangguk. "Kentut," Andrew berteriak, "apakah kamu punya uang sebanyak itu?" Leona juga memarahi, "Julian, jangan malu-malu. Hanya karena nama keluargamu Jiang, apakah ini hadiah pertunangan darimu?" "Ya," Olivia berkata, "pihak lain tidak mengatakan kepada siapa itu diberikan. Sarah sudah menikah, jadi mungkin diberikan kepada Sarah. Tuan Fisher yang misterius ini pasti menyukai saya." Nicholas juga tidak yakin. Kepada siapa itu diberikan? Karena orang yang memberi hadiah tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengatakan bahwa itu dari Tuan Fisher. Nicholas memandang Sarah dan bertanya, "Sarah, apakah Anda kenal Tuan Fisher yang kaya?" Sarah sedikit terkejut, lalu mengangguk ringan, "Ya, saya kenal dia." Mendengar ini, banyak orang memandang Sarah rapi. Nicholas berdiri dan bertanya dengan sedikit bersemangat, "Siapa? Siapa itu?" Sarah melirik Julian dan menjadi ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Bagaimana jika Julian marah? Nicholas berteriak, "Katakan." Julian juga memandang Sarah dan berkata, "Istri, katakan padaku." Sarah sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, dia adalah orang yang saya selamatkan 10 tahun yang lalu. Dia itu adalah keluarga Fisher. Mengenai namanya, saya tidak tahu." "Ah, saya ingat itu." Tiba-tiba sebuah suara datang dari aula, dan Simonlah yang berbicara. Banyak orang memandang Simon. Simon berkata, "Saya mendengar bahwa grup Longteng yang sebelumnya diblokir telah dibuka blokirnya dan diambil alih oleh orang misterius. Pada saat yang sama, banyak industri di bawah 3 keluarga besar lainnya telah diberikan. Industri ini didirikan 10 tahun yang lalu. Itu milik keluarga Fisher." Mendengar ini, semua orang terkejut. Saya juga tahu tentang ini. Setelah keluarga Fisher dihancurkan, 4 keluarga besar mengambil alih properti keluarga Fisher.
Sekarang semuanya telah diberikan, mungkinkah keluarga Fisher telah kembali? Bukankah mereka menembak? Ditembak? Itu salah. Saya mendengar bahwa orang yang diselamatkan Sarah memiliki asal-usul yang bagus. Raja Kotake pasti dipaksa oleh kekeliruan tersebut, jadi dia secara acak menemukan seorang terpidana mati untuk ditembak. Bisakah mereka menembak? Mungkinkah benar keluarga Fisher yang diselamatkan Sarah 10 tahun lalu yang mengirimnya ke kematian? Dengan hadiah pertunangan, apakah dia akan menikahi Sarah? Keluarga Hansel semua mulai berdiskusi. Dan Sarah juga berteriak, apa, dia benar-benar masih hidup? Simon menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu itu. Saya baru saja mendengar beritanya. Saya mendengar seseorang mengambil alih sebagian dari 4 industri keluarga besar. Grup baru telah dibentuk, sepertinya disebut grup Jianglong, seharusnya ada laporan berita besok. Mendengar ini, Julian juga terdiam. Mengapa hadiah pertunangan yang dia kirimkan memunculkan orang yang diselamatkan Sarah 10 tahun lalu? Bukankah dia yang diselamatkan Sarah? Ini benar-benar dariku. Diam, Leoana memarahi, meskipun nama keluargamu adalah Fisher, apakah kamu dari keluarga Fisher? Apakah kamu kaya? Sarah juga menarik Julian dan berkata, suamiku, tolong kurangi bicaranya. Hai. Julian menghela nafas dalam-dalam. Mengapa demikian? Itu benar-benar dari dia, jadi kenapa tidak ada yang percaya? Apakah Anda benar-benar ingin mengungkapkan identitas Anda? Bahkan tak seorang pun mempercayainya ketika dia memberiku hadiah. Jika dia mengatakan dia adalah naga hitam atau bos di balik era baru, dia mungkin akan diusir. Terlebih lagi, dia telah mengatakan ini pada siang hari, tetapi keluarganya tidak menerima itu serius sama sekali. Setelah memikirkannya, dia tetap tidak berbicara dan memilih diam. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Fisher yang semua orang memanggilnya, jadi jika dia disalahpahami, salah paham saja. Tidak peduli siapa yang memberikannya kepadaku, aku tidak bisa meminta hadiah pertunangan ini. Aku sudah punya suami, kata Sarah, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit kurang percaya diri ketika mengatakan ini. Dia masih menantikan untuk bertemu dengan Tuan Fisher yang misterius. Apakah dia benar-benar ingin bertemu dengan orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu? Ingin tahu siapa pria bertopeng hantu yang menyelamatkannya dari John? Ekspresinya tidak disembunyikan dari Julian. Julian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Sarah benar-benar jatuh cinta padaku yang memakai topeng hantu? Bab 133, Sarah kehilangan kendali atas emosinya. Ayah, apakah benar Tuan Fisher yang memberikan hadiah itu, bukan Tuan Sawyer? Leoana bertanya lagi. Dia masih merasa bahwa Billy lah yang memberikan hadiah pertunangan, bukan orang yang diselamatkan Sarah 10 tahun lalu. Nicholas menghisap sebatang rokok kering dan mengangguk, ya, itu memang Tuan Fisher. Tampaknya ini memang dikirim oleh keluarga Fisher yang diselamatkan Sarah 10 tahun lalu. Ini memang diberikan kepada Sarah. Saya tidak bisa memilikinya, kata Sarah buru-buru. Ya, kenapa kamu tidak menginginkannya? Karamatsu segera berdiri, mengambil kunci mobil sport Ferrari edisi terbatas di kotak hadiah, dan berkata, tidak masalah apakah dia Tuan Sawyer atau Tuan Fisher, yang dia berikan kepada Sarah adalah milik keluarga kami. Apa yang kamu lakukan? Letakkan, tegur Andrew, masalahnya belum jelas, bagaimana bisa diberikan kepada Sarah? Ini diberikan kepada keluargaku Olivia. Kamu kentut, Leoana berteriak, ini diberikan kepada Sarah, kami mengambil barang-barang itu. Kamu hanya kentut, siapa yang tidak tahu bahwa Sarah sudah menikah, siapa yang begitu bodoh memberikan hadiah pertunangan mewah seperti itu? Olivia berdiri. Keluarga itu kembali bertengkar soal hadiah pertunangan. Julian memiliki kepala yang besar. Seberapa besar masalah ini, mengapa begitu berisik setelah 1 detik mengingatnya? Dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Sarah melihatnya dan menjadi hilang cahayanya, dia tahu bahwa Julian pasti marah. Dia ingin mengusirnya, tapi dia tidak melakukannya. Di luar pintu, Julian mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Nian. Tuan muda. Pelayan Qin, ada sesuatu yang perlu saya ganggu. Tuan, beritahu saya. Masalahnya seperti ini, Julian menceritakan kisah keluarga Hansel. Anda datang langsung ke keluarga Hansel dan memberitahu saya bahwa hadiah pertunangan ini diberikan kepada Sarah oleh Tuan Fisher. Ya, saya akan segera-segera. Julian menutup telepon. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya saya ingin memberi Sarah beberapa hadiah untuk membuat Sarah bahagia, tapi saya tidak menyangka hal itu akan menimbulkan begitu banyak masalah, termasuk Tuan Fisher 10 tahun lalu. Karena ada kesalahpahaman, mari kita lanjutkan kesalahpahaman tersebut. Bagaimanapun, dia hanya ingin membalas budi. Selama Sarah bahagia, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jika Sarah menyukai orang lain, biarkan dia menyukainya, lalu jelaskan semuanya pada saat yang tepat. Julian merokok di luar sebelum memasuki rumah. Ruangan kembali berisik. Leoana berkata bahwa hadiah ini milik keluarganya dan dia ingin mengambilnya. Andrew, Olivia, dan Feli semuanya mengira itu milik keluarga mereka dan ingin tinggal.
Keluarga itu sangat berisik. Nicholas juga tidak tahu. Dia duduk di sofa dan merokok, tidak tahu harus memikirkan apa. Ketika Julian datang, Sarah berjalan tepat waktu, memegang tangannya, dengan permintaan maaf di wajahnya, dan menjelaskan, suamiku, kemana kamu pergi? Saya benar-benar tidak tahu siapa Tuan Fisher, dan ini mungkin tidak diberikan kepadaku, mungkin itu diberikan kepada saudari Olivia oleh Tuan Fisher kaya lainnya. Julian tersenyum dan berkata, ruangan ini agak membosankan, aku hanya keluar jalan-jalan. Dia benar-benar ingin memberitahu Sarah segalanya. Namun, hal ini bertentangan dengan niat awalnya. Dia datang untuk membalas budi. Menurut ide awalnya, dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya dan diam-diam menjaga Sarah selama sisa hidupnya. Jika dia ingin mendekati Sarah sebagai naga hitam, dia tidak akan menyerahkan surat pengunduran dirinya ketika meninggalkan Nanhuang. Dan kini keluarganya terlibat dalam kekuatan misterius. Inilah 4 suku kuno. Ada juga peta pusaka misterius keluarga, peta kehidupan di Gunung Huayu. Dia tidak tahu seberapa kuat 4 klan kuno itu. Tetapi Kaisar, salah satu dari 5 komandan besar, juga merupakan anggota dari 4 keluarga besar. Jika dia benar-benar musuh, maka ini akan merepotkan. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Sarah tidak bisa terlibat. Itu bagus. Suamiku, kamu harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Julian memandang Sarah dan berkata, mampu menikah dengan keluarga Hansel dan menikahimu adalah karena kebajikan yang aku kumpulkan di kehidupanku sebelumnya. Tidak peduli apa hasil akhirnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Hei! Sarah menghela napas dalam-dalam. Pelayan Qin akan datang dengan sangat cepat. Kurang dari setengah jam, mereka sampai di Hansel. Boom! 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 Saat semua orang berdebat, terdengar ketukan di pintu. Seorang anggota keluarga Hansel pergi untuk membuka pintu. Qin Nian masuk bersama Qin Suang. Ketika Nicholas melihat orang asing itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Anggota keluarga Hansel lainnya yang duduk juga berdiri. Nicholas berjalan dengan tongkat, dan bertanya dengan kebingungan di wajah lamanya, kamu, siapa kamu? Qin Nian saat ini benar-benar berbeda dari Qin Nian sebelumnya. Sekarang dia mengenakan setelan hitam panjang, dan dia memiliki aura atasan, dan Qin Suang juga memiliki temperamen yang luar biasa setelah berdandan. Keduanya melihat Julian. Namun, Julian sudah memberikan instruksi melalui telepon, dan keduanya tidak banyak bicara. Qin Nian membuka mulutnya dan berkata, saya dari grup Jianglong. Mendengar ini, semua orang gemetar. Mereka masih mendiskusikan grup Jianglong sebelumnya, tetapi sekarang orang-orang dari grup Jianglong datang berkunjung. Nicholas segera meminta mereka berdua duduk. Setelah Qin Nian duduk, dia berkata, saya di sini atas nama ketua. Orang yang memberikan hadiah sebelumnya tidak menjelaskannya. Selain itu, ketua memerintahkannya untuk dikirim ke rumah Nona Sarah, tapi sebaliknya dia mengirimkannya ke villa keluarga Hansel. Qin Nian menunjuk ke beberapa hadiah pertunangan di aula. Dia berkata, ini adalah hadiah pertunangan yang diberikan kepada Nona Sarah oleh ketua kami. Mendengar ini, tubuh halus Sarah bergetar, berjalan mendekat, dan mau tidak mau bertanya, pahami, ketua, apakah nama keluarga Anda Jiang? Apakah itu keluarga Fisher dalam 10 tahun? Apakah keluarga Fisher yang saya selamatkan? Qin Nian mengangguk sambil tersenyum, ya, tepatnya. Dia, siapa namanya? Sarah berkata dengan wajah terdiam. Tidak ada gunanya bertanya. Qin Nian tersenyum, melirik ke samping Julian, dan tidak berkata apa-apa. Bawa aku menemuinya. Pada saat ini, jantung Sarah terus berdetak kencang. Dia sudah mengenal orang ini sejak lama, tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Selama ini, dia sedang bermimpi. Bermimpi tentang orang yang dia selamatkan, bermimpi tentang orang yang menyelamatkannya, dia ingin tahu siapa orang ini. Julian melihat penampilan Sarah. Dia tahu bahwa Sarah sangat menyukai orang lain, jika tidak, dia tidak akan kehilangan kendali atas emosinya. Dia sudah lama bersama Sarah, dan Sarah memperlakukannya dengan hormat. Namun selalu ada sedikit gairah dan cinta di antara keduanya. Ini adalah kasih sayang keluarga, bukan cinta. Hah? Julian menghela nafas lega. Qin Nian tersenyum dan berkata, kamu akan segera bertemu dengannya. Ketua berkata bahwa dia akan segera mengadakan pernikahan romantis denganmu dan menjadikanmu wanita paling bahagia di seluruh sungai. Qin Nian tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia berdiri, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Leona tertawa terbahak-bahak, haha, biar ku bilang saja, ini untuk keluargaku Sarah. Bagaimana mungkin Olivia mendapat berkah seperti itu? Haha, mobil mewahku, villaku. Begitu pula Karamatsu tertawa terbahak-bahak. Keluarga Alfred memasang ekspresi cemberut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Boom, boom, boom. Tidak lama setelah Qin Nian pergi, terdengar ketukan lagi di pintu. Setelah pintu terbuka, beberapa petugas polisi masuk. Pemimpinnya adalah Raka dari Divisi Investigasi Kejahatan Profesional. Dia mengeluarkan surat perintah penangkapan dan berkata, Alfred, Andrew,
Anda dicurigai melakukan kejahatan profesional. Silakan ikut dengan kami dan bantu penyelidikan. Bab 134, saya menelepon polisi. Polisi datang untuk menangkap orang-orang, dan Alfred serta Andrew langsung panik. Nicholas berjalan mendekat dan memandang Raka. Sebagai kepala keluarga, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Raka? Direktur Raka, apakah Anda salah? Bagaimana Alfred dan Andrew saya bisa melakukan kejahatan komersial? Apa yang mereka lakukan? Raka melirik Julian. Julian berdiri dan berkata, saya menelepon polisi. Anda? Mata seluruh keluarga tertuju pada Julian. Andrew mengutuk keras, Julian, kamu pecundang. Kamu makan, minum, dan menggunakan makanan keluarga Hansel. Kamu benar-benar memanggil polisi untuk menangkap saya. Mengapa kamu harus menangkap saya? Apa yang telah saya lakukan? Alfred juga dingin. Dia berkata dengan suara, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Sarah menarik Julian dan bertanya, Julian, apa yang kamu lakukan? Seluruh keluarga melihat pada Julian dengan dingin, mata mereka dipenuhi kebencian. Apa yang dilakukan anak ini, memanggil polisi untuk menangkapnya. Julian memandang semua orang dan berkata dengan tenang, saya yakin Sarah tidak akan melakukan apapun yang menghina kelompok keluarga. Seseorang menjebak Sarah tentang obat palsu. Tetapi saya tidak tahu siapa orang itu, jadi saya menelepon polisi. Polisi Sertia telah ditangkap, dan sekarang Sertia telah menjelaskan semuanya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Alfred dan Andrew. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kalian berdua diam-diam menyebabkan masalah dalam masalah ini. Kamu, Andrew mundur beberapa langkah dan terjatuh di sofa. Alfred juga tampak pucat. Nicholas memandang Raka dan berkata, Direktur Raka, apakah ini kesalahan? Ini adalah masalah internal keluarga saya. Bagaimana ini bisa menjadi kejahatan profesional? Raka tidak memberikan wajah Nicholas dan berkata dengan dingin, jika seseorang memanggil polisi, tentu saja kami akan mengetahuinya. Untuk mengetahuinya, Sertia telah mengakui bahwa pertama Andrew memberinya $100.000 untuk mengangkut beberapa obat palsu yang kualitasnya lebih rendah dan kadaluarsa ke pusat medis Yongle, dan kemudian Alfred memberinya $1 juta untuk menjebak Sarah. Jika ada yang ingin Anda katakan, suruh dia pergi ke kantor polisi dan bawa dia pergi. Beberapa petugas polisi datang dan mengeluarkan borgol. Mereka secara paksa memborgol Alfred dan Andrew. Wajah Alfred muram dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Andrew berteriak keras, kakek, selamatkan aku tidak ingin masuk penjara. Di bawah pengawasan keluarga Hansel, Alfred dan Andrew dibawa pergi. Baru setelah polisi pergi, Karamatsu menyadari apa yang dia lakukan dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Julian. Pa! Nicholas membanting tongkatnya ke atas meja dengan marah dan meraung, Julian, apa yang kamu lakukan? Ini masalah keluarga Hansel. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan, katakan saja padaku. Mengapa kamu memanggil polisi? Kamu tahukah kamu apa artinya ini? Nicholas marah, keluarga Hansel saling memandang dengan tatapan kosong, dan tidak ada yang berani berbicara. Julian berkata dengan ringan, apakah berguna untuk memberitahumu? Saya pergi ke Sertia, tapi dia memukuli saya. Anda tidak percaya Sarah. Jika Anda tidak memanggil polisi, bagaimana Sarah bisa menjelaskannya dengan jelas? Dan saya tidak percaya itu paman dan yang lainnya. Ini saya baru saja menelepon polisi dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Siapa yang bisa disalahkan? Jika Anda ingin disalahkan, salahkan mereka karena menjebak Sarah. Kamu. Wajah Nicholas menjadi pucat karena marah. Dan Julian melanjutkan, Sarah bukan lagi ketua Yongle. Sekarang dia adalah ketua Yongtai, memegang 90% saham Yongtai. Siang hari ini, Sarah mengakuisisi Yongtai dari rumah kakek keduanya dengan pinjaman. Puff. Setelah mendengar ini, Nicholas memuntahkan seteguk darah dengan marah. Lalu pingsan. Nicholas pingsan, dan seluruh keluarga panik dan segera mengepung Nicholas. Julian, apa yang kamu lakukan? Sarah juga tampak kesal dan memarahi. Ini masalah Hanselga, bagaimana kamu bisa memanggil polisi? Mengapa kamu tidak mendiskusikannya denganku dan membuat keputusan sendiri? Setelah itu memarahi, dia dengan cepat berjalan menuju Nicholas. Nicholas sangat marah hingga dia pingsan. Tapi, dia segera bangun. Dia duduk di sofa dan menghela napas. Oke, Sarah, sayapmu sudah mengeras, dan kamu tidak menganggap serius peraturan keluarga lagi. Dalam hal ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, pergilah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Sarah di keluarga Hansel. Kakek. Sarah berkata dengan rasa malu di wajahnya, meskipun saya mengakuisisi Yongtai, dan meskipun saya bukan ketua Yongle, pesanan Yongle dari kelompok besar itu tidak akan dibatalkan. Yongle masih akan mendapat pesanan dari kelompok ini di masa depan. Itu saja. Nicholas sedikit menyerah. Orang tua, kamu tidak bisa mengabaikan masalah ini. Feli menangis dan menangis, Alfred dan Andrew dibawa pergi oleh polisi. Meskipun semuanya salah, ini adalah pekerjaan rumah. Bagaimana kamu bisa panggil polisi? Pekerjaan rumah? Julian berkata dengan dingin,
apakah menjebak Sarah adalah pekerjaan rumah? Untungnya, tidak ada hal serius yang terjadi kali ini. Jika banyak orang meninggal, apakah itu masih pekerjaan rumah? Kamu. Veloy menunjuk ke arah Julian, wajahnya pucat, dan dia mengutuk, kamu pikir kamu ini siapa? Ini keluarga Hansel, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Ya, itu keterlaluan. Bagaimana aku bisa memanggil polisi? Tidak bisakah kita memperjelas hal ini? Seberapa besar masalahnya? Sekarang, polisi datang untuk menangkap orang. Jika berita menyebar, bagaimana sikap keluarga Hansel? Sial, dasar menantu laki-laki sialan. Anggota keluarga Hansel saling memarahi, menyalahkan Sarah dan Julian. Meskipun Karamatsu merasa lega, dia juga merasa bahwa Julian telah bertindak terlalu jauh. Ini masalah keluarga. Jika dia menelepon polisi, masalahnya akan serius. Sarah menarik Julian, berkata dengan suara rendah, Julian, batalkan kasus ini. Jika ini menyebar, itu akan berdampak buruk bagi keluarga Hansel, dan saya tidak ada hubungannya, jadi mengapa tidak biarkan saja masalahnya? Julian membela dia, dan Sarah sedikit tersentuh. Tapi bagaimanapun juga, kerabatnya lah yang ditangkap. Julian berkata, departemen terkait telah campur tangan dalam penyelidikan. Tidak ada gunanya menarik kembali penyelidikan. Kasusnya, kalau penyidikannya jelas, mereka benar-benar jika tidak bersalah, mereka akan segera bisa kembali. Jika mereka benar-benar bersalah, mereka akan dihukum sesuai hukum. Julian tidak ingin membiarkan keluarga Hansel pergi begitu saja. Jika dia melepaskannya seperti ini, lain kali dia akan menjadi lebih buruk. Ayo pergi, pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Nicholas menunjuk ke pintu. Leoana juga tahu apa yang sedang terjadi. Setelah melihat Andrew, Anton meliriknya dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera mengambil semua hadiah pertunangan? Ya. Baru kemudian kedua orang itu bereaksi dan pergi untuk membawa hadiah pertunangan. Leoana memandang Julian dan memarahi, Julian, jangan kaget, pergi dan bantu. Oh, Julian mengangguk, berjalan mendekat, menutup sebuah kotak besar, meraihnya dengan satu tangan, meletakkannya di pundaknya dan keluar. Keluarga Hansel, sebaliknya, memandang orang-orang yang memindahkan kotak-kotak itu dengan suara rendah. Ada banyak kotak, Julian dan yang lainnya berlari berkali-kali sebelum memindahkan hadiah pertunangan yang tak ternilai ini kembali ke rumah. Villa besar keluarga Hansel. Simon mau tidak mau bertanya, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yonggel sedang mengembangkan bisnisnya sekarang, dan kakak laki-laki tertuanya telah ditangkap Sarah setelah mengakuisisi Yongtai. Grup tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa pemilik selama sehari. Simon, kamu yang bertanggung jawab atas urusan grup terlebih dahulu. Petik 2. Ya, Simon mengangguk berulang kali. Setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya mengambil alih. Nicholas memandang Olivia dan berkata, keluarga Conti memiliki banyak koneksi. Mari kita lihat apakah kita bisa membiarkan keluarga Conti maju dan memancing orang. Kakek, aku akan menelepon Michael dan memintanya untuk datang. Keluarga Hansel semua sibuk mencari orang. Adapun keluarga Sarah, mereka tersenyum lebar di sekitar hadiah pertunangan yang tak ternilai harganya. Kak, mobil sport Ferrari edisi terbatas ini tidak sama dengan yang terakhir kali kita pergi ke sana. Apakah itu mobil yang kamu lihat di pameran mobil? Saudari, izinkan aku mengendarai Maseratiku untukmu, dan memberimu Ferrari ini. Dan, Bu, ayo kita pindah ke villa besar seluas beberapa ribu meter persegi secepatnya. CK, villa di distrik Villa Jingxiu, ini nyata simbol kekayaan. Karamatsu tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Sarah memarahi, kamu tidak bisa memilikinya, kembalikan semuanya. Plak, Leona menamparkan bagian belakang kepalanya dan memarahi, kamu bodoh, jangan menyerah begitu saja. Bab 135, tidak disiapkan. Sarah dibalas dengan satu kalimat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menyeret Julian kembali ke kamar. Yang lain, sebaliknya, berkumpul di sekitar hadiah pertunangan yang tak ternilai harganya. Della bahkan mengeluarkan beberapa gaun indah dan perhiasan yang tak ternilai harganya, lalu berlari kembali ke rumah dengan penuh semangat, mengganti pakaiannya, dan mengenakan anting, kalung, dan cincin. Sayang, apa kabarmu? Apakah kamu cantik? Dia berjalan keluar dan berjalan mengitari ruang tamu. Karamatsu langsung berteriak, wah, cantik istriku, gaun ini dibuat khusus untukmu. Mendengar ini, Della merasa senang. Leoana, sebaliknya, mulai merasa khawatir dan bergumam, Tuan Sawyer kaya, dan Tuan Fisher juga kaya. Siapa yang akan dinikahi Sarah? Menikahlah keduanya, kata Karamatsu yang bersemangat. Pa! Leoana menamparkan keningnya. Dia segera menutup mulutnya, dan kemudian datang ke kotak uang. Bu, bisakah kamu memberiku uang di kotak ini? Leona meliriknya dan memarahi, apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku akan menyimpan uang ini dulu, besok bawa ke bank dan setorkan. Di dalam rumah, Sarah sangat marah. Saya akan pergi ke grup Jianglong besok untuk mencari Tuan Fisher dan mengirimkan kembali hadiah pertunangannya. Julian berkata sambil tersenyum, istri, ini milikmu, terima saja.
Bagaimana ini bisa dilakukan? Saya punya suami. Mendengar ini, Julian berhenti berbicara. Tak satu pun dari mereka berbicara. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi tidak normal. Julian dan Sarah menunggu di rumah sampai larut malam dan seluruh keluarga tertidur. Sarah pergi mandi. Julian, sebaliknya, memegang sekotak barang di tangannya, jantung kecilnya berdebar kencang. Segera, Sarah keluar setelah mencuci. Dia mengenakan handuk mandi, hanya menutupi bagian-bagian penting, kulit putih dan kaki putih panjangnya terlihat, dan ada tetesan air kristal di tubuhnya. Dia menunjuk ke kamar mandi di dalam kamar, wajahnya memerah, pergi, mandi. Oh! Julian langsung pergi ke kamar mandi seolah-olah dia telah diberi suntikan darah ayam. Dia mencuci dengan cepat dan kehabisan celana dalamnya dalam waktu 5 menit. Sarah sudah terbaring di tempat tidur, handuknya dibuang ke samping, tubuhnya terbungkus selimut, hanya wajahnya yang halus yang terlihat. Wajahnya yang semerah apel merah matang membuat orang ingin menggigitnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan memberi ruang di tempat tidur. Julian melompat ke tempat tidur dengan penuh semangat. Saat dia naik ke tempat tidur, tubuh Sarah sedikit gemetar. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia pikir dia siap bersama Julian dan menjadi pasangan yang sah. Namun, saat Julian pergi tidur, sedikit rasa takut muncul di hatinya. Sebuah ketakutan pun lahir. Ketakutan akan masa depan, akan pernikahan. Julian berbalik dan menatap Sarah, yang wajah cantiknya merah dan penuh godaan. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk dan menciumnya. Bibir saling bersentuhan. Dingin dan manis. Jangan. Sarah tiba-tiba mendorong Julian menjauh, berbalik dan bangkit, terus-menerus terengah-engah. Aku belum siap. Suamiku, bisakah kita menunggu sebentar? Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Julian. Julian sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini semua sudah disepakati? Kenapa tiba-tiba berubah? Setelah tertegun sejenak, dia tersadar dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Setelah itu, dia bangkit dari tempat tidur dan pergi mengambil tikar dan membentangkannya di tanah. Sarah tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, tetapi saat Julian menciumnya, dia merasa takut. Dia tidak tahu lagi apa yang dia takuti. Ayo, bangun dan tidur. Meskipun dia belum siap, dia tidak tega membiarkan Julian tidur di lantai lagi. Julian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya akan tidur di tanah. Ketika Anda mengetahuinya, saya akan bangun dan tidur lagi. Julian tidak ingin memaksa Sarah, dan dia tidak bisa paksa dia. Tanpa Sarah, dia tidak akan seperti sekarang ini. Apapun keputusan yang diambil Sarah, dia akan mendukung dan mematuhinya. Tapi kata-katanya bagi Sarah tampak marah. Dia membuka mulutnya, ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Malam berlalu dengan tenang. Tadi malam, Sarah tidak bisa tidur. Julian, sebaliknya, tidur nyenyak. Di pagi hari, Sarah menggosok matanya. Dia belum tertidur sepanjang malam. Dia merasa sedikit linglung. Melihat Julian telah bangun, dia meletakkan tikar, berjalan keluar kamar, dan merokok di balkon di luar ruangan. Dia melihat punggung Julian melalui jendela dan sedikit terganggu. Segera, dia berdiri, mengenakan pakaiannya, berjalan menuju balkon, dan berseru, suamiku. Julian berbalik dan menatap Sarah yang sedang berjalan ke arahnya. Sarah tampak menyesal, tadi malam, ya, saya minta maaf. Tidak apa-apa, Julian berkata sambil tersenyum lebar, kami tidak memiliki dasar hubungan apapun, jadi kami hanya menerima sertifikat. Itu normal untuk kamu harus menolakku. Jalan masih panjang, pelan-pelannya, kamu bisa menerimaku. Setelah mengatakan ini, Sarah masih merasa bersalah terhadap Julian. Julian menikah dengan keluarga Hansel dan sangat menderita serta menderita begitu banyak keluhan, tapi dia... Hei! Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan. Apa yang kamu lakukan? Menghela nafas? Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Julian berdiri, merangkul bahu Sarah, dan bersumpah, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun, tidak sebelumnya, tidak sekarang. Ya, dan saya tidak akan melakukannya di masa depan. Semakin Julian berperilaku seperti ini, semakin Sarah merasa kasihan padanya. Saya akan pergi ke grup Jianglong hari ini untuk melihat apakah saya dapat bertemu dengan Tuan Fisher, memberitahunya dengan jelas, dan kemudian mengembalikan hadiah pertunangan kepadanya. Tidak apa-apa, Julian mengangguk. Sarah memandangnya dan berkata, ini, beri aku waktu. Julian tersenyum dan berkata, sudah kubilang, tidak apa-apa, ayo pergi. Julian menarik Sarah kembali ke kamar dan pergi ke ruang tamu. Ketika mereka sampai di ruang tamu, Liuana, Anton dan yang lainnya sudah bangun. Mereka berkumpul untuk berdiskusi dan berencana pergi ke area Jingxiu Villa untuk melihat villa pemberian Tuan Muda Fisher, lalu pergi ke bank untuk menyetor uang. Sarah berjalan keluar dan berkata, sudah kubilang,
kamu tidak bisa mengambil hadiah pertunangan ini, kamu harus mengembalikannya. Karamatsu berteriak tidak puas. Kakak, kamu bodoh, kamu bisa menyerahkan ratusan juta barang begitu saja. Leoana berkata dengan sungguh-sungguh. Wajahnya, dia memarahi, mengapa mundur? Sarah, sudah kubilang, kamu harus memilih salah satu dari keduanya, Tuan Fisher atau Tuan Sawyer. Kamu bisa kembali. Lalu jika kamu berkencan dengan Tuan Sawyer, kami akan kembali. Jika tidak, jika Anda menyukai Tuan Sawyer, Tuan Martin baik-baik saja. Saya terlalu malas untuk mengatakan itu. Saya akan ke grup Jianglong untuk menjelaskan masalah ini kepada Tuan Fisher. Sarah berlari keluar ruangan dengan marah. Julian melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menginginkannya, ambillah. Ini Sarah, dan aku akan memberitahunya. Menurutku kamu masuk akal. Leoana mendengus dingin. Karamatsu juga berkata, Julian, berhenti bicara dan cerai saja. Jika kamu meninggalkan Sister Sarah akan dapat menemukan pria lain. Dengan kecantikan Sister Sarah saat ini, ada banyak orang kaya yang mengejarnya. Aku akan pergi melihatnya. Julian tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan keluar pintu. Namun, dia tidak mengejar Sarah. Sarah menginginkan grup Jianglong, jadi dia harus pergi ke grup Jianglong terlebih dahulu untuk menemui Sarah dengan Tuan Fisher sebagai hadiah pertunangan. Jika kamu tidak menyukai aku yang ini, maka sukailah aku yang lain. Bersambung.